Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera serta berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, dan berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saudara dapat membacanya secara pribadi, kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Tertulis demikian. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria dipilih menjadi wanita yang akan mengandung Sang Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Pilihan Tuhan atas Maria tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan sudah merancangkan dan memilihnya dalam rencana kekalnya. Walaupun tidak terlihat di sini secara lugas, sebagaimana halnya ketika Musa tawar-menawar dengan Tuhan atas panggilannya, Maria juga sebenarnya mempunyai konflik batin dalam menerima berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Pertama adalah karena ia belum bersuami. Walaupun sudah bertunangan, namun ia belum melangsungkan pernikahan dengan Yusuf. Maria menjaga kekudusan dirinya sehingga hamil tanpa adanya hubungan biologis menjadi satu pertanyaan baginya. Tapi malaikat Tuhan mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun Maria masih perawan, tapi Tuhan dapat membuatnya mengandung oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, saudara, Maria tentunya memikirkan bagaimana resiko yang harus ia tanggung kalau ia hamil. Tunangannya, Yusuf, kemungkinan akan marah dan memutuskan pertunangan. Keluarga dan masyarakat sekitarnya kemungkinan akan merajamnya sampai mati karena kehamilannya yang mencurigakan. Tapi dalam ayat 38 ini kita membaca respon Maria terhadap pilihan dan panggilan Tuhan atas dirinya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Kristus dalam kehidupan Maria mempunyai resiko yang tidak mudah. Tapi Maria bersedia menanggung setiap resiko yang harus ia alami. Ia tidak takut dengan berbagai persoalan dan ancaman yang harus ia hadapi. Ia juga tidak malu dengan keadaan dirinya yang mengandung. Ia tidak mengeluh dengan keadaannya, tapi menjalaninya dengan tunduk, taat dan bersukacita. Sukacita Maria dapat kita baca dalam ayat 46 sampai ayat 55 dari Lukas pasal 1 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan secara rohani dari firman Tuhan yang baru kita baca ini? Pertama adalah, milikilah hati seorang hamba yang mau tunduk pada pilihan dan panggilan Tuhan. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Sebagai hamba, ia taat. Kita manusia seringkali tidak taat kepada Tuhan. Kita sudah dipilih dan dipanggilnya, tapi kita masih seringkali berontak, lari dari Tuhan, dan tidak mau mengikuti panggilannya. Mari sadari saudara, bahwa kita hendaknya menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan keraskan hati, tapi responi panggilannya dengan hati yang berserah penuh. Yang kedua, saudara, jadilah orang percaya yang siap menerima setiap resiko dari kehadiran Kristus dalam hidup kita.
Ketika kita beriman dan menerima kehadiran Tuhan Yesus, hendaknya kita juga memiliki hati yang siap untuk menghadapi setiap keadaan di depan bersama dengan Tuhan. Sebagian orang mengira bahwa kalau percaya pada Tuhan Yesus, kehidupan akan bebas dari masalah. Jadinya ketika masalah datang, mereka tidak siap dan akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya. Tapi di sini saudara kita belajar dari Maria yang berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dalam ucapan ini saudara terkandung kesiapan untuk menerima segala resiko dan keadaan yang harus diterima. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang-orang percaya yang menuruti firman Tuhan, mengikuti panggilannya, dan siap menerima segala keadaan sebagai akibat dari iman kita. Jangan malu mengikuti Tuhan Yesus. Kehadiran Kristus mungkin membawa resiko tertentu dalam hidup kita. Mungkin ada yang dikucilkan oleh keluarga, mungkin dibenci orang, dan ada berbagai hal lainnya yang harus kita hadapi. Tapi mari tetap setia dan hidup mengasihi Tuhan. Teruslah melangkah dalam pengiringan akan Tuhan. Biarlah iman kita kepada Tuhan dibarengi dengan kesediaan untuk memikul salib dan berjalan dalam sukacita serta kesetiaan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami agar kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu senantiasa memiliki hati yang siap untuk menerima setiap keadaan yang harus kami alami oleh karena iman kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan hati terhadap pilihan dan panggilan Tuhan, tapi agar kami senantiasa mau tunduk dan taat, memiliki hati seorang hamba yang mau berserah kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami supaya kami dalam kehidupan perjalanan iman kami selalu mau setia, taat kepadamu, mengasihi Engkau, tidak kecewa dengan keadaan apapun, tidak malu oleh karena nama-Mu ya Tuhan Yesus, tapi senantiasa hidup bersuka cita, bangga karena kami memiliki Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tolong kami Roh Kudus, berbicaralah terus kepada kami, supaya kami semakin mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan jiwa dan roh yang dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu. Berkati kami Tuhan, pimpin hidup kami terus untuk ada dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah, berikan kesembuhan, dan nyatakan jalan keluar, berikan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan, pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat anugerah, damai sejahtera selalu berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk terus hidup setia dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.